Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Solar RCR Energi ya, kodenya Sola gitu ya. Kalau dari nama kayaknya ini mungkin saham baru IPO gitu ya. Tapi dia bagus nih karena dia meskipun baru IPO tapi dia taat pada peraturan bursa gitu, dia terbitinnya lebih awal malah ya, sebelum tanggal akhir bulan ini ya, Oktober. Oke, kita lihat menarik atau enggak, kita lihat bersama-sama ya. Jadi kita disclaimer dulu. Video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan untuk ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Sola. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research, silakan analisis sendiri, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek, saya selalu gitu ya menilai gitu dengan 3 kriteria utama saya sebelum saya beli. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Nah, kenapa harus membagikan dividen perusahaan itu? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, terbukti profit. Gitu. Jadi keuntungannya ini disisihkan gitu ya oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Nah, jadi perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro gitu ya kepada pemegang sahamnya, yang ingat kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya segelintir pihak aja gitu ya, mungkin hanya manajemen perusahaannya aja ya, top tier manajemennya gitu, atau mungkin owner yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena sebenarnya kalau untuk yang top tier manajemen seperti ini itu gajinya sudah ratusan juta gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mengelolanya tidak dengan profesional gitu ya, harga sahamnya turun terus gitu, mereka udah nggak peduli juga sebenarnya gitu ya, karena uang gajinya udah masuk kantong gitu, udah pasti gitu. Sedangkan kita dapat apa gitu ya, itu aja yang harus kita renungkan. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi rugi terus, misalnya lagi arus kasnya susah, terus bunganya terlalu besar gitu ya, biasanya perusahaan itu nggak bagi dividen ya, karena lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu perusahaannya ya, survival dulu. Nah, jadi gitu kalau teman-teman udah tahu gitu ya ada perusahaan yang bagi dividen, kondisi bisnisnya sehat, pastikan teman-teman itu membelinya di bawah nilai wajar gitu. Jadi jangan belinya di harga yang terlalu tinggi, di over value gitu ya. Kenapa? Gitu. Karena nanti akan rawan koreksi gitu ya, nanti rawan koreksi dan jadinya kita mengalami capital loss gitu. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan kenapa bank-bank besar gitu ya sekarang mungkin lagi koreksi gitu ya, karena mungkin sudah dirasa over value mungkin gitu ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kemahalan ya sekarang jadi kembali ke nilai wajarnya ya, ke harga yang seharusnya gitu. Jadi makanya perhatikan harga beli kita gitu ya. Jadi sebelum kita berinvestasi, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi kita jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang gitu ya, jangan gegabah gitu ya, jangan mudah percaya analis, rekomendasi, stok, pick gitu. Harus hati-hati, harus dianalisis sendiri dulu gitu ya. Dan juga jangan percaya sama saya juga gitu ya. Jadi dianjurkan teman-teman itu harus punya analisis sendiri dan juga harus bikin conviction sendiri gitu ya, kenapa beli saham tersebut. Dan tadi karena disebutkan gitu nilai wajar gitu, yang saya lakukan dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing gitu ya, sederhana aja. Jadi saya beli ketika harga sahamnya itu di bawah PBV kurang dari 1, saya cicil beli, lalu jual gitu ketika PBV-nya mencapai 1 gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya belinya di 0,9 ya profitnya 11%, belinya di 0,8 ya profitnya 25% dan seterusnya. Gitu. Jadi yang biasa saya lakukan ini nggak pernah cari yang multi bagger ya, nggak pernah cari yang untungnya ratusan persen. Lambat memang growth-nya ya, peningkatan nilainya nggak cepat gitu ya. Dan terus juga memang banyak yang bilang PBV ini banyak value trap-nya Pak gitu ya. Betul gitu ya, saya setuju. Maka kenapa harus kita kombinasikan dengan ini gitu ya, perusahaan bagi dividen punya kondisinya bisnisnya sehat gitu. Nah, jadi prinsipnya gimana ya, prinsipnya kita harus sabar ya, berorientasinya jangka panjang, nggak bisa mengharapkan keuntungan itu dalam hitungan hari, minggu, atau mungkin hanya bulan gitu, sebulan 2 bulan gitu untung besar, itu agak sulit gitu ya, kecuali kalau memang momentumnya pas dan juga ya beruntung gitu ya. Dan pastinya gitu ya, kita harus fokusnya pada value gitu ya. Kalau saya misalnya pakai PBV, kalau teman-teman mau pakai enterprise value atau pakai DCF ya silahkan gitu ya, yang penting fokusnya ke value dulu gitu ya. Kalau saya pakai fokusnya di value dulu gitu ya, ini saya update tiap 3 bulan sekali gitu ya, lalu saya analisis kinerjanya bagaimana gitu berdasarkan laporan keuangannya, lalu nanti saya akan menentukan entry price-nya mau belinya di range berapa gitu. Dan kenapa saya sampaikan gitu ya harus seperti ini gitu ya, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya, nggak jangka pendek.
Jadi jangan kaget ketika banyak perusahaan yang jelek gitu ya, harganya naik tinggi gitu ya, karena ya kembali jangka pendek kadang nggak ada hubungannya sama fundamental gitu ya, perlu waktu. Toh nanti yang digoreng naik juga harganya nanti pasti akan turun lagi tuh ya ke nilai yang sewajarnya, yang sepantasnya gitu ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang saham itu parkir di gocap gitu ya di 50 atau lebih rendah ya, karena kan ketika dicek itu ya memang bermasalah gitu ya, cuma memang perlu waktu gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memang suka resiko tinggi, ya nggak ada salahnya juga gitu ya kalau memang suka gitu. Yang penting ingat aja dengan resikonya gitu. Dan kalau saya sendiri, saya sih pakai sedikit dari fundamental gitu ya, saya selalu sampaikan gitu di setiap sesi. Pak Edwin kenapa bilangnya sedikit dari fundamental gitu? Ya karena saya nggak mengcover semua analisis yang lain gitu ya, fokusnya hanya di laporan keuangan, sedikit rasio dan valuasi gitu ya, pakai PBV juga itu juga ya, jadi sederhana sekali gitu. Jadi kalau ada yang mau yang lainnya silahkan gitu ya, cari gitu informasinya di luar gitu, cari di berita, lengkapi analisis yang kurang. Nah, jadi untuk saya sendiri ya memang harus paham gitu ya laporan keuangan gitu ya, karena dari neraca, laba rugi, arus kas gitu, ini semuanya berkaitan gitu. Nanti mereka akan menunjukkan gitu ya kondisi perusahaannya gitu ya, apakah sedang baik gitu ya atau sedang buruk gitu. Dan nanti juga dari laporan keuangan tersebut nanti akan muncul 7 ciri-ciri perusahaan sehat gitu ya, versi saya. Apa saja? Yang tadi bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik ya, bisa bayar dividen ya, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya gitu. Dan pasti kita nanti akan diuntungkan gitu, pemegang saham lewat apa? Lewat valuasinya yang akan cenderung naik gitu ya kalau perusahaannya bagus kinerjanya, dan juga stabil apabila ada penurunan jangka pendek gitu ya. Kalau memang bagus ya nanti dia akan kembali lagi atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu tidak di harga yang terlalu mahal gitu ya. Jadi perhatikan harga beli kita gitu. Dan nanti ya kita nanti akan lihatnya si soal ini di screening dulu dengan syarat utama saya, dividen, saldo laba, PBVP dan pola arus kasnya gitu ya. Dan ini nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini, dan teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya LK Edwin ya. Dan ingat jangan lupa ini Excel jadi bukannya harus di komputer ya, di PC gitu ya. Nah oke, kita lihat aja untuk Sola gitu ya. Memang ini dari nama memang dia baru ya gitu ya, baru IPO gitu, saya nggak tahu IPO-nya kapan gitu ya. Cuman kadang yang baru IPO kadang memang belum terbukti gitu ya apa kinerja perusahaannya. Cuman yang menarik gini ya, perusahaan ini si Sola gitu ya, dia bagi dividen nih ya kemarin 18 Juli gitu ya. Dan ini sebenarnya bagus gitu ya. Kalau memang dia ternyata baru IPO, berarti bisnisnya itu memang sudah terbukti menghasilkan keuntungan dan bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya gitu ya. Cuman ini memang belum masuk screening saya. Kenapa? Karena baru 1 kali bagi dividen gitu ya. Untuk saya sendiri saya perlu biasanya 3 tahun berturut-turut ya, 3 tahun stabil. Nah baru menarik gitu ya. Nah cuman kalau misalnya 1 belum cukup buat saya. Tapi nggak tahu kalau untuk teman-teman cukup nggak kira-kira gitu ya ke depannya. Nah jadi ini masih belum lolos screening saya. Nah ini cek dulu ya, satuannya rupiah, ini masih juta. Nah yang dipindahkan tuh kastara kas ya gitu. Nah, kastara kas ini penting gitu ya. Kenapa? Karena kastara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi kalau misalnya jumlahnya terlalu sedikit gitu ya, hati-hati gitu ya, karena uang kas ini digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha dan juga bayar pinjaman. Jadi kalau sedikit ya tadi bisa terganggu salah satu atau ketiganya gitu ya. Jadi harus hati-hati ya kalau uang yang kasnya sedikit. Tapi kalau terlalu banyak juga kita juga harus waspada gitu ya, karena artinya perusahaan itu manajemen mungkin agak malas gitu ya, kurang bisa mengelola kelebihan kasnya. Padahal kelebihannya kasnya itu bisa kita nikmati sebenarnya oleh pemegang saham. Gimana caranya? Ya mungkin bagi dividen lebih besar gitu, atau buyback saham, atau mungkin bayar utang yang lebih besar gitu ya supaya beban bunganya semakin ringan, atau juga bisa ekspansi usaha gitu ya. Jadi kan itu semuanya menguntungkan kita pemegang sahamnya. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas. Nah yang ini nilainya ya. Nah ini langsung pilih ke saldo laba ya, angkanya yang mana? Angkanya yang ini. Ini kita pindahin dulu ya. Nah ini menarik juga ya, maksudnya ini jomplang ya, agak tinggi naiknya. Kayaknya mungkin ini benar-benar baru IPO. Kayaknya mungkin kalau kayak gini mungkin IPO-nya mungkin 2024 ya kayaknya, atau 2023 ya. Tapi nanti coba teman-teman cek aja gitu ya. Soalnya agak jarang yang seperti ini, polanya agak jomplang naiknya. Nah oke ya, kenapa saldo laba ini pentingnya harus dipindahkan? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri gitu ya, beroperasional sampai sekarang 2025 Q3, dan itu semua di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi perusahaan ini sudah mencetak total profit gitu ya dari dulu sampai sekarang, sampai 2025 Q3 48 miliar
Ini bagus gitu, maka dia bisa bagi dividen. Perusahaan yang rugi terus dia nggak punya saldo laba gitu, saldo labanya negatif. Jadi kalau saldo labanya negatif nggak akan mungkin bisa bagi dividen kecuali membalikkan jadi positif si saldo labanya. Nah ini bagus ya, berarti sudah terbukti untung. Nah setelah itu langsung pilih ekuitas pemiliknya, subtotal yang ini nilainya. Nah, ini salah ketik. Gitu ya, kadang saya fokusnya matanya ke kanan. Kayak nah, ekuitas pemilik nanti akan terlihat ada yang namanya tuh rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Jadi ini untuk mengukur gitu ya, sudah menghasilkan total profit itu berapa dari modal awalnya. Jadi 0,4 ya. Gitu ya, artinya perusahaan ini kalau misalnya modalnya 1 miliar sudah menghasilkan total profitnya 400 juta. Itu ini bagus. Perusahaan ini terus bertumbuh ya, berkembang gitu. Belum, tapi memang belum balik modal, karena kalau balik modal itu nilainya 1 gitu, kecuali kalau riwayat bagi dividen banyak gitu kan, ini kan di luar dividen gitu, jadi perusahaan ini masih bertumbuh ya. Dan ini juga baik kita, meskipun dia bertumbuh tapi dia juga bagi dividen gitu ya, sangat menghargai pemegang sahamnya. Ini green flag gitu ya, perusahaan yang baik gitu ya. Cuman memang untuk PBV-nya masih mahal ya, 3, sedangkan saya itu cari yang kurang dari 1 PBV-nya gitu. Nah setelah itu langsung cek ke bagian laba rugi ya. Laba rugi langsung ke bagian pendapatan, laba kotor sama laba bersih ya. Nah ini pendapatannya, ini pendapatannya naik ya, naiknya lumayan gitu ya, hampir berapa nih, 150% kayaknya. Hah? Gitu, dari 72 miliar jadi 172 miliar gitu. Ini bagus ya, perusahaan yang bagus itu revenue-nya akan cenderung naik gitu. Jadi jangan lihat dari satu kuartal gini ya, lihat dari sebelumnya juga gitu. Tapi ini bagus ya, dia naik gitu, naiknya besar. Kenapa? Nggak tahu, saya nggak tahu ini sebenarnya bisnisnya apa si Sola ini gitu, saya belum cek gitu. Nih teman-teman boleh cek gitu. Cuman ya tadi, perusahaan bertumbuh itu revenue-nya naik ya. Jadi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu relevan untuk customer, dia disukai customer. Nanti pendapatannya dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nah keluar nanti laba kotor yang ini gitu. Nah ini kita pindahin dulu. Nah udah nih, keluarnya nih margin laba kotornya keluar sekian gitu, ini ada penurunan sedikit gitu, nggak masalah gitu. GPM ini apa gitu ya, gross profit ini adalah untuk mengukur inti efisiensi perusahaan dan juga untuk menilai gitu ya, perusahaan untuk menempatkan harga barang atau jasanya ini di atas harga modalnya gitu ya. Jadi ini bagus gitu ya, semakin tinggi GPM-nya semakin dia besar ruangannya untuk net profit gitu. Karena apa? Karena si laba kotornya nanti dikurangi oleh beban ini tuh, beban penghasilan, beban usaha, beban pajak dan lain-lain. Nanti keluarlah laba bersih. Nah yang ini nilainya, ini adalah inti dari laporan laba rugi gitu ya, kan perusahaan ini untung atau enggak ya. Nah itu kan kadang kalau di berita itu memang fokusnya kebanyakan ke laba ruginya dulu gitu ya. Nah kalau kita ya jangan sampai ke satu aja lihatnya, kita harus lihat juga laporan keuangan yang lain ya. Nah ini laba bersihnya naik gitu ya, dari berapa ini, cuma 17 juta ini sampai 21 miliar ya. Ini bagus, ada kenaikan gitu. PR-nya juga ini sebelumnya 23.000 ya, berarti holding period 123.000 tahun. Sekarang udah 18 ya, jadi udah membaik kita. Cuman memang masih mahal buat saya ya, karena saya cari yang di bawah 15, kalau bisa di bawah 10 gitu. Jadi kalau misalnya PR itu kan adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, apabila kita menghitungnya dari EPS-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa beli gitu ya, berarti setidaknya harus siap holding periodnya 18 tahun gitu ya. Kalau saya carinya di bawah 15, di bawah 5 lah, memang yang bagus itu memang kebanyakan di bawah 5 ya, berarti holding period sebentar, cuma 5 tahun gitu. Tapi kembali itu kan relatif ya gitu, hanya penghitungan valuasi aja, dan belum tentu benar-benar 5 tahun misalnya PR-nya 5 tahun pasti naik, enggak juga gitu ya. Cuman kan untuk melihat gitu ya secara profitabilitas gitu, ini murah atau mahal. Nah lalu kita langsung cek ke bagian arus kasnya ya, untuk kita validasi dulu si laporan laba ruginya. Ini sering dilupakan oleh analis dan berita, sedangkan kita harus tahu, kita harus paham caranya gimana. Kita hitung dari receipts from customer-nya ya, nilai yang paling atas ini. Nah kenapa harus dilihat? Karena ini adalah uang yang diterima dari customer gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jual barang gitu ya, cuman jual barang 100 juta terima uang cuma 50 juta ya, yang dihitung itu kasnya 50 juta
gitu, tapi pendapatannya bisa aja diakui 100 juta gitu ya, tapi kan sebenarnya nggak sehat gitu ya kalau misalnya kita rasionya gitu, receipts to revenue rasionya tuh kecil gitu, jadi pembayaran tuh jauh lebih kecil daripada pendapatannya gitu. Nah sedangkan untuk si Sola ini bagus, dia kenapa? Dia pendapatannya 172 miliar, uang kas yang diterimanya dari customer tuh jauh lebih tinggi ya, 188 miliar. Jadi ada kas-kas yang sebelumnya mungkin belum tertagih gitu, penagihan piutangnya baik, manajemen ini bagus gitu. Karena apa? Nanti si uang kas ini nanti digunakan untuk apa? Tadi bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu ya. Dan ini gitu ya, udah bayar operasional sisa segini ya, 46 miliar. Nah ini kalau kita lihat dari periode sebelumnya ini sebenarnya agak kurang baik gitu ya. Kenapa? Karena di periode sebelumnya ini nilainya negatif. Artinya uang yang diterima ini habis semua untuk operasional gitu ya. Nah ini bagus gitu ya, masih ada sisa dari bayar operasional. Lalu setelah itu juga digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha. Tuh nilainya negatif gitu ya. Kalau saya lebih suka yang negatif gitu, tapi kalau positif juga belum tentu buruk sebenarnya ya, tergantung nanti kita lihat pos-pos keuangannya. Udah ekspansi gitu ya, lalu nanti akan aktivitas pendanaan yang berkaitan dengan pinjaman gitu ya. Tapi ini kan kalau kita lihat ini ekspansinya besar ya, hampir 2 kali CFO. Biasanya kalau yang kayak gini kadang minjam ke bank biasanya. Nah ini tuh pencairan utang bank jangka pendek nilainya positif ya, untuk membantu membiayai ekspansinya gitu ya, pembayaran dividen, bayar apa ini ya, bayar utang, tuh nilai negatif. Nah jadi yang bagus itu sebenarnya dia yang negatif gitu, tapi kalau nilai plus artinya dia penerimaan pinjamannya lebih besar daripada pembayaran gitu ya. Nah ya udah gitu ya, asal itu aja, asal yang penting kita tahu gitu ya. Nah kalau misalnya bergantung terus sama pinjaman gitu ya, kita kadang harus hati-hati gitu ya, karena takutnya nanti beban bunganya terlalu besar gitu ya. Cuman nih perusahaan menurut saya ya masih lumayan lah, karena dia bagi dividen ya, masih bagi dividen juga. Cuman yang penting meskipun ada apa pencairan utang bank gitu ya, penerimaan utang gitu, pastikan aja apa ya DR-nya dan rasio lancarnya itu tercukupi gitu ya, jadi bisa bayar utang gitu. Jadi jangan sampai kita membeli perusahaan yang apa utangnya terlalu tinggi gitu, kecuali perbankan gitu. Cuman ini kita coba lihat ya DR-nya berapa, ini 1,4. Nah ini masih kecil, masih di bawah 1 DR-nya, rasio lancarnya ini juga masih di atas 1 ya, bagus gitu. Jadi setidaknya aman lah untuk jangka pendek dan jangka panjang gitu. Ini kas 15 miliar, utang banknya berapa? Nah utang banknya 25 miliar. Nah ini nih gitu ya, kita harus nanti lihat kinerja perusahaannya di kuartal berikutnya gitu ya, atau mungkin tahun berikutnya gitu. Oke, jadi untuk Sola gimana menurut saya ya, Sola ini mungkin perusahaan yang masih baru gitu sebenarnya cukup baik gitu ya, karena dia udah meskipun IPO dia bagi dividen ya, jadi menghargai kita pemegang sahamnya. Saldo labanya juga positif, perusahaannya masih bertumbuh ya, rasionya 0,4 gitu ya, mudah-mudahan cepat mencapai 1 jadi biar balik modal. Tapi untuk PBV-nya masih kemahalan buat saya, PR-nya juga masih kemahalan gitu ya. Dan untuk pola arus kas sebenarnya ini bagus gitu ya, untuk perbaikan di 2025 Q3-nya dia CFO-nya positif ya, cuman mungkin masih bergantung sama pinjaman ke bank gitu ya, untuk membiayai si ekspansi usahanya. Cuman nggak apa-apa, nanti kita lihat aja kinerjanya di kuartal-kuartal atau tahun berikutnya. Itu aja teman-teman untuk Sola. Nah untuk teman-teman menurut Sola gimana nih, menarik atau enggak gitu ya. Kalau misalnya menarik, teman-teman boleh sharing gitu pendapatnya gimana gitu di kolom komentar. Itu aja mungkin dari saya gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar investasi saham boleh disampaikan kepada saya, kita lewat kolom komentar juga, nanti saya akan respon ya. Dan untuk saham request saya mohon maaf, kita pending dulu ya untuk request gitu, karena masih harus mengejar apa 2025 Q3. Jadi yang sebelum request ya nanti mungkin akan didahulukan terlebih dahulu ya. Nah itu aja mungkin, semoga bermanfaat, semoga sharing saya ini bisa apa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.